Jika teman-teman punya pisau seperti ini, berkarat dan sudah tumpul pastinya, dan ini dia cincinnya saja sudah hancur ya teman-teman, copot ini dia. Tapi di sini saya akan mencoba memperbaikinya. Ini kenapa bisa seperti ini ya teman-teman? Ini kalau nggak salah kemarin itu ketinggalan di kebun dan kena hujan beberapa bulan, hampir beberapa bulan gitu teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini, hancur. Tapi di sini itu masih bisa diperbaiki teman-teman. Karena saya ingin menghemat uang dan hanya ingin memperbaiki ini. Jadi yang akan kita perbaiki pertama yaitu ini dia. Kita akan memperbaiki cincinnya. Jangan menggunakan apa, tapi di sini saya tidak menggunakan besi ya teman-teman, karena di sini sudah dipaku seperti ini. Jadi susah kalau menggunakan besi. Jadi di sini saya akan mengakalinya ya teman-teman. Hanya dengan menggunakan ini dia, lem G dan juga benang jahit itu ya teman-teman, atau benang dondom. Nah di sini saya akan lepas ini dulu, besi yang menempel ini. Ini besi pengunci kalau uklik-uklik atau goyah itu ya teman-teman. Di sini kita lepasin seperti ini. Nah di sini kenapa saya tidak bersihkan dulu atau saya cuci? Karena ini saya biarkan kering dulu ya teman-teman. Gak apa-apa ini agak berdebu, karena nanti itu akan malah makin menyatu dengan benang ini ya teman-teman. Nah di sini benangnya kalian pasang seperti ini, kalian putar-putar, dan kalian usahakan kalian ini buat serapi mungkin ya teman-teman, buat ini serapi mungkin. Nah di sini kalian lakukan seperti ini sampai benar-benar kuat ya teman-teman nanti itu. Dan ini dia, maaf videonya saya percepat ya teman-teman, biar nggak lama. Intinya semakin banyak putaran benangnya semakin kuat ya teman-teman. Nah setelah itu saya buat seperti ini aja, dan saya teteskan lem G ke benang ini ya teman-teman, agar dia itu tidak buyar-buyar dan mengeras. Seperti ini. Kalian ratakan ini dia lemnya. Seperti ini, lalu kalian tunggu sampai benar-benar mengeras. Oke, dan lanjut di sini kita akan membersihkan karatnya ya teman-teman. Di sini kalian bisa menggunakan bensin atau oli, tetapi di sini saya ingin hasil yang cepat, jadi saya menggunakan ini dia, chain loop atau pembersih rantai. Ini sisa dari pemakaian saya untuk motor saya teman-teman. Atau jika kalian tidak punya seperti ini pembersih rantai, kalian bisa menggunakan bensin atau oli ya teman-teman. Atau kalian bisa langsung menghamplasnya dengan amplas kasar. Tapi jika kalian ingin hasil yang cepat, kalian bisa menggunakan bensin atau pembersih rantai seperti ini atau pembersih karat. Oke, selanjutnya kita akan mengamplas ini ya teman-teman, tapi di sini kita lap terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan dua buah amplas seperti ini. Untuk tingkat kekasarannya ini ada dua ya teman-teman. Sedikit kasar ini dia yang saya pakai untuk pertama kali. Dan untuk yang agak halus nanti aku pakai setelah ini ya teman-teman. Nah, kita ampas seperti ini. Ini dia karatnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Tetapi saya yakin ini masih bisa digunakan ya teman-teman. Dan ini tentunya agak memakan waktu ya teman-teman, karena kondisinya sangat parah seperti ini. Karatnya sangat tebal. Nah di sini saya basahi dengan air ya teman-teman, agar lebih cepat ini dia hanyut seperti ini karatnya. Dan saya ampas seperti ini sambil diguyur dengan air agar lebih mudah ini dia hilangnya karat. Tebal sekali ya teman-teman, dan ini agak sedikit lama pasti ini. Dan apabila kalian itu mempunyai gerinda, akan lebih efektif atau lebih cepat, dan hasilnya lebih bagus jika kalian menggunakan gerinda ya teman-teman. Nah karena di sini hanya menggunakan amplas, jadi hasilnya tidak bisa maksimal. Kira-kira cukup seperti ini, dan saya akan langsung hamplas dengan hamplas yang agak halus ini teman-teman ya.
Ya mungkin nanti hasilnya tidak seputih pisau baru ya teman-teman. Ya ini maklum karena karat pada permukaan pisau ini terlalu parah, jadi permukaannya tidak rata lagi ya teman-teman. Jadi ada yang bergelombang ke dalam bagian pisau ini, jadi tidak cukup hanya menggunakan amplas seperti ini ya teman-teman, jadi lama. Oke, di sini saya amplas dengan amplas halus seperti ini. Ya kira-kira sampai agak sedikit lebih putih daripada awalnya tadi ya kan teman-teman, parah sekali itu. Oke, dan saya pikir cukup seperti ini, sudah ada lapisan putih seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya saya akan sikat dengan menggunakan ini dia odol. Jika kalian mempunyai sikat besi, kalian bisa menggunakan sikat besi, tapi saya tidak punya. Di sini saya hanya menggunakan sikat ini dia, sikat lumut aja seperti ini ya teman-teman. Dan kita sikat agar kerat-kerat yang masih menempel di pisau ini bisa hilang ya teman-teman. Dan pisau ini aman digunakan untuk memotong sayuran. Di sini gagang pisaunya juga kita bersihkan dengan menggunakan ini dia, odol bekas. Saya menggunakan odol bekas saja daripada mubazir ya kan. Oke, dan seperti ini teman-teman, hasilnya sudah cukup mendingan ya teman-teman. Karat-karatnya sudah hilang. Tetapi di sini masih tumpul ya teman-teman. Dan belum bisa digunakan untuk memotong sayuran. Nah, ini dia masih tumpul dan susah sekali digunakan untuk memotong daun-daun seperti ini sebagai contoh aja ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengesah agar pisau ini bisa menjadi tajam dan bisa digunakan untuk memotong sayuran dan lain-lain. Dan untuk mengasahnya di sini saya menggunakan pisau asan batu yang bisa kalian beli di toko-toko ya teman-teman. Ini sudah jadi barang wajib kalau di rumah itu ya teman-teman. Untuk menajamkan pisau seperti ini. Di sini untuk lapisannya di sini ada dua lapisan, yaitu lapisan kasar. Kita gunakan pertama kali seperti ini ya teman-teman. Kalian sedikit miringkan pisaunya seperti ini dan kalian gosok-gosokkan bolak-balik ya teman-teman. Secara bergantian. Nah, di sini kalian bisa melihat permukaannya sudah ada lapisan tajamnya atau belum. Kalian bisa merasakan dengan jari-jari kalian ya teman-teman. Dan biasanya juga kalau pisau masih tumpul itu masih terlihat jelas permukaannya, yaitu masih ada luka-luka kasar pada lapisan tajamnya itu ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa ulangi sampai terasa pisau ini sudah cukup tajam. Jadi kita bisa menggunakan feeling atau perasaan ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa menggunakan dengan posisi seperti ini, pisau diberdirikan. Tapi di sini kalian juga itu harus menggunakan kehati-hatian kalian dalam mengasah pisau ya teman. Karena mengasah pisau itu cukup berbahaya bagi orang-orang awam atau belum pernah mengasah pisau. Jadi lakukan dengan hati-hati ya teman. Dan selanjutnya setelah dirasa cukup tajam, kita akan mengasah dengan metode seperti ini ya teman-teman. Dengan posisi yang digerakkan adalah pisaunya. Dan di sini saya menggunakan ini ya, teknik bulat-bulat seperti ini. Bulat. Dan di sini kalian buat secara bergantian ya teman-teman, antara lapisan pisau kanan dan kirinya. Dan setelah dirasa pisau ini cukup tajam, kita lakukan finishing dengan menggunakan ini ya, lapisan pada ungkalnya atau asan pisau yang warna kuning ini ya teman-teman. Ini agak halus ya teman-teman. Jadi untuk bagian ini digunakan untuk finishing agar ketajaman itu lebih tajam dari sebelumnya, itu seperti itu ya teman-teman.
Dan untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Di sini bisa kalian perhatikan untuk warna hitam-hitam ini bukan karatnya lagi, tetapi bekas daripada karat-karat yang terlalu parah itu ya teman-teman. Jadi membuat lapisan pisau ini sudah tidak rata lagi. Tetapi ya tidak apa-apa teman-teman. Yang penting pisau ini bisa dipergunakan lagi. Sebagai contoh digunakan untuk memotong sayuran seperti ini, daripada tidak ada pisau sama sekalian ya. Ini dia sudah cukup tajam ya teman-teman. Digunakan untuk memotong sayuran aja sudah bisa seperti ini. Dan ini dia sudah cukup tajam digunakan untuk memotong daun-daun seperti ini ya teman-teman. Oke, dan terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Sekian dulu dari saya bagaimana memanfaatkan pisau tumpul yang berkarat dan bisa digunakan lagi seperti ini.